Guys, cegah nasib sama seperti Eropah, Pak Jokowi perintahkan perkuatkan ketahanan pangan. Kita tahu sekarang ini inflasi Eropah melesat hingga mencetak rekod tertinggi kerana energi dan harga pangan makin mahal, guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama lanjut tonton video ini. Ayo. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi iaitu video daripada channel Kajian Online. Bagaimana katanya adalah iaitu judulnya Mall yang ada di Eropah kosong, rakyat Eropah sampai kelaparan. Kok cuman di Indonesia yang gak krisis? Kita tahu sekarang ini Eropah sekarang ini seperti terutamanya Inggeris ya, mereka sekarang ini sangat tertekan dengan harga pangan yang semakin meningkat, guys. Pertanian mereka dan berbagai-bagai lagi lah, semuanya meningkat, dan termasuk juga dengan petrol memang sangat meningkat dan sangat mahal di Eropah. Tetapi tidak seperti di Indonesia, masih harganya mampu untuk dimiliki ataupun mampu untuk dibeli oleh rakyat Indonesia. Dan di situ Bapak Jokowi menegaskan agar rakyat Indonesia ataupun agar Indonesia terus untuk perkuatkan ketahanan pangan supaya tidak terjadi seperti di Eropah, guys. Itulah kebijakan Bapak Jokowi. Jadi bagaimana ceritanya, guys? Saya pun sudah penasaran. Jadi untuk mengetahui ceritanya dengan lebih lanjut lagi, untuk mengetahui dengan lebih detail lagi, ayo kita sama-sama reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Cegah Indonesia bernasib sama seperti Eropa, Presiden Jokowi perintahkan perkuat ketahanan pangan. Inflasi Eropa melesat hingga mencetak rekor tertingginya karena harga energi dan harga pangan semakin mahal. Semakin mahal ya harga pangan di Eropah, guys. Sebab itu Bapak Jokowi tegaskan supaya Indonesia perkuatkan iaitu pangan yang ada di Indonesia. Bijaknya Bapak Jokowi ya. Di 19 negara yang menggunakan euro meningkat 10,7% pada Oktober, naik dari 9,9% pada September. Mengutip CNN Business, Selasa, 1/11, harga energi melonjak nyaris 42%. Sedangkan harga makanan, minuman alkohol dan tembakau, rokok naik 13%. Harga kita lihat di sini. Harga bagi untuk makanan hingga melonjak 42%, tetapi untuk apa di sini katanya harga energi melonjak nyaris sampai 42%, dan sedangkan harga makan dan minum alkohol, tembakau, rokok naik hingga 13% ya. Makanan, minuman alkohol dan tembakau, rokok naik 13%. Tak hanya itu, harga-harga di sektor jasa juga meningkat lebih cepat pada Oktober dibandingkan September. Kondisi ini mengkhawatirkan pembuat kebijakan yang tadinya sempat berharap pelonggaran tekanan rantai pasokan akan membantu mereka menurunkan lonjakan inflasi. Di Jerman, inflasi melesat 11,6%. Kemudian, Italia inflasinya naik 12,8%, dan Prancis mencapai 7,1%. Sebagai perbandingan, inflasi AS pada September mencapai 8,2%. Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Uni Eropa juga nyaris stagnan. Meskipun tidak negatif, periode Juli-September atau kuartal 3 saja, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 0,2% dibanding kuartal sebelumnya. Para ekonom memperkirakan resesi akan tiba selama musim dingin Eropa karena harga energi memaksa orang Eropa untuk menjaga dompet mereka. Harga gas alam juga akan menekan produksi industri, meski telah turun cukup tajam sejak puncaknya pada Agustus lalu. Secara keseluruhan, gambarannya tetap suram. Dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral dan prospek ekonomi yang tidak pasti, ekspektasi investasi juga melemah, imbu ekonom senior ING Bert Collin. Oleh karenanya, Collin memastikan ekonomi Eropa masih akan terkontraksi selama kuartal mendatang. Mengenai kemampuan negara kita, Indonesia, dalam mengendalikan pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Kemudian kita juga ingin menampilkan kemajuan-kemajuan Indonesia yang telah kita capai
dan juga showcase untuk kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan sekaligus kita juga ingin menunjukkan leadership Indonesia dalam presidensi G20 nantinya. Melihat hal ini pun Presiden Joko Widodo, Jokowi, langsung menginstruksikan agar Kementerian Pertanian, Kementan, menambah stok beras banyaknya melalui beras stoknya cadangan beras. yang ada di Badan Urusan Logistik Banyak stok beras ini. Mentan Syahrul Yassin Berapa ribu Limpo tan? menuturkan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu, dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini. Banyaknya beras guys. Ini berapa ribu kilo, berapa ratus ribu kilo yang ada di sini beras untuk persiapan. Yalah, kerana Bapak Jokowi takut ya, tidak mahu menjadi seperti di Uni Eropah. Mereka sekarang ini memang kekurangan makanan. Jadi Bapak Jokowi sudah siapkan semua itu untuk rakyat Indonesia. Ujarnya lewat keterangan tertulis usai menggelar rapat untuk membahas ketersediaan stok beras bersama Presiden Jokowi dan sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Syahrul juga mengaku bahwa pihaknya diminta Presiden untuk mengecek secara faktual stok beras nasional yang ada saat ini. Cek habis guys stok beras supaya tiada kekurangan makanan di Indonesia ya. Saya diberi waktu oleh Bapak Presiden 1 minggu ini untuk mengecek kembali faktualisasi data yang ada bersama seluruh jajaran, bersama para gubernur, para bupati, ujar Mentan Syahrul. Menurut Mentan, berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, saat ini ketersediaan beras nasional masih cukup. Bahkan, dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, produksi beras pada tahun ini merupakan yang tertinggi. Pada panen tertinggi kita Maret-April itu di atas 18,3 juta ton. Kemudian panen kedua kita pada Agustus, September, Oktober itu bahkan 13, sekian juta ton. Oleh karena itu, data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok bahayanya itu ada jalan 60% antara di beras tangan ni kalau rakyat roboh sendiri, habis. jelasnya. Meskipun demikian, Mentan Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik, Bulog. Ini beras Mentan mahal memastikan nih. pihaknya akan segera melakukan hal tersebut Beras dalam mati. waktu singkat. Ini Perintah kalau orang Bapak Malaysia bilang Presiden beras tadi mati ya. untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu, dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini, ucapnya. Dengan ketersediaan stok beras yang mencukupi, Mentan berharap fluktuasi harga beras pun dapat ditangani. Mentan sendiri telah berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Ini untuk brown rice, bersama-sama brown melihat rice. ketersediaan stok beras. Ya, saya sangat yakin ketersediaan cukup. Bahkan data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya, kita tidak pernah dengar ada lahan yang pusokan, tidak pernah ada lahan yang terdampak bencana maksimalkan. Oleh karena itu, pasti saja hasilnya bisa kita perkirakan sesuai asumsi-asumsi atau teori-teori untuk mendapatkan hasil seperti apa, tandasnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah optimistis cadangan beras pemerintah, CBP, dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022. 1 juta Hal ton tersebut untuk akhir dikarenakan 2022. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan Presiden, Perpres, nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Dia mengatakan bahwa Bulog memiliki keleluasaan dan Memang mantap guys. Persediaan makanan untuk rakyat Indonesia sudah tersedia. Bukan apa guys ya? Tidak akan mungkin lah orang Indonesia ini mati kelaparan. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Enggak pernah lagi kita dengar di Indonesia ada orang mati kelaparan. Enggak ada ya. fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat. Dengan Perpres, harusnya Bulog bisa menyerap beras lebih besar. Untuk CBP, kita lihat saja kapan realisasinya, ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022.
syukur Alhamdulillah kita sudah mereaction daripada kajian online. Bagaimana kita lihat di situ guys, Bapak Jokowi pergi ke gudang ataupun pabrik beras sendiri guys, melihat untuk stok beras untuk rakyat Indonesia. Bagaimana kita lihat banyaknya beras guys, berjuta ton katanya tadi hingga akhir tahun 2022 Indonesia bisa mengeluarkan hingga 1 juta ton beras guys untuk rakyat Indonesia. Pasti, saya pasti dan saya yakin rakyat Indonesia tidak akan mati kelaparan guys, karena kita lihat bagaimana sumber makanan yang ada di Indonesia ini memang sangat mencukupi. Kalau tidak pun daripada beras pemerintah ataupun daripada beras nasional, kita lihat orang Indonesia sendiri memang sudah bertani menternak ayam, menternak sapi, menternak kambing, bebek, apalah, lele lah apa dalam kolam untuk makan Mustahil Indonesia rakyatnya akan seperti Uni Eropah. Kita lihat di situ bagaimana Uni Eropah sekarang ini memang terbelenggu, memang sangat-sangat mereka susah sekarang ini dengan harga energi yang mahal dan makanan mereka terpaksa beli dengan harga makanan yang makin mahal, rokok makin mahal, alkohol makin mahal. Alkohol pun ada juga. Kalau kita orang Islam tak perlulah alkohol tu, dah tak perlulah sebenarnya kita sebagai orang Islam. Tetapi Eropah kita tahu alkohol tu penting bagi mereka, tapi bila naik harga alkohol itu bagi mereka itu adalah salah satu beban juga jadi kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang ASEAN, orang Indonesia, orang Malaysia tidak perlu pun tidak mengapalah benda itu tidak ada dalam negara pun enggak apa tetapi itu adalah cukai ataupun pajak daripada pemerintah. Jadi kita enggak tahu ataupun kita enggak bisa buat apa-apalah. Itu semuanya atas urusan pemerintah Guys, itulah saya kata Indonesia negara yang makmur, negara yang aman, negara yang subur. Jadi mustahil Indonesia bisa menjadi seperti Uni Eropah. Ya enggak? Jika ada teman-teman untuk komen di bawah komentar ataupun untuk memberi cadangan ataupun memberi komentar yang positif, silakan di bawah komentar channel saya ini ataupun di bawah video ini. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi teman-teman yang suka dengan cara saya reaction, boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.